Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban lancar ya, atau current liability ya. Jadi kewajiban lancar ini nanti kita bahas 2 kali. Ini adalah kewajiban lancar yang pertama. Nah, ini ada beberapa macam kewajiban lancar ya. Di sini ada hutang dagang, ada hutang wesel, kemudian hutang dividen, hutang pajak, hutang biaya, kemudian penghasilan yang diterima di muka, dan hutang jaminan. Ada beberapa macam jenis hutang lancar atau kewajiban lancar ya. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hutang dagang. Nah, apa yang dimaksud dengan hutang dagang? Dan ini adalah atau account liability ya. Biasa kita sering mendengar ada rekening, yaitu account liability atau account payable. Nah, itu sama. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan hutang dagang atau account liability atau account payable itu adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang atau barang atau jasa karena adanya transaksi pembelian yang belum diselesaikan, atau singkatnya adalah kewajiban itu timbul karena kita melakukan pembelian dengan secara kredit. Nah, di sini artinya ada jeda atau waktu atau periode waktu antara pembelian dengan pembayaran. Nah, biasanya jeda itu antara 30 atau sampai dengan 60 hari. Itu adalah jadi antara pembelian dengan pembayaran itu ada jeda. Itu nanti kita masukkan di hutang dagang. Nah, di sini ada syarat-syarat pembayaran ya, ada beberapa syarat pembayaran. Yang pertama ada N/30. Apa artinya N/30? Jadi jangka waktu kredit itu adalah 30 hari. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa jeda jangka waktu itu antara 30 sampai dengan 60 hari. Jadi antara 2 bulan sampai 1 sampai 2 bulan ya. Nah, di sini salah satunya adalah misalkan N/30 berarti jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Kemudian yang kedua, syarat pembayaran kedua adalah 2/10 N/30. Artinya bahwa pembeli itu akan memperoleh potongan 2% apabila dia dapat membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi dan jangka waktu kredit adalah 30 hari. Jadi di sini nah, ini ada 2 ya. 2 ini menunjukkan prosennya. 10 itu menunjukkan jangka waktunya. Apabila dia bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka dia dapat diskonnya adalah 2%. Kemudian N itu adalah N-nya adalah jangka waktu kredit adalah 30 hari. Itu yang bagaimana kalau misalkan pembeli itu membayar lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi, maka diskonnya angus, maka dia tidak memperoleh potongan gitu. Jadi nanti kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka potongannya 2%. Kalau dia membayar misalkan 11 hari sampai dengan 30 hari, maka dia tidak dapat potongan ya. Kemudian jangka waktunya adalah 30 hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah end of month, IOM ya, end of month. Itu adalah bahwa jangka waktu kredit itu berakhir pada akhir bulan. Itu end of month ya. Kemudian yang berikutnya 2/10 IOM. Berarti kalau 2/10 IOM berarti pembeli itu akan memperoleh potongan 2%, jangka waktunya adalah 10 hari dan sejak tanggal transaksi, dan jangka waktu kredit adalah akhir bulan karena IOM ya. Kemudian berikutnya ada satu pembayaran adalah receipt of goods.
Ya, jadi setelah barang itu diterima, maka langsung dibayar. Gitu. Kalau kita sering mendengar ada kita kalau kita belanja online kadang-kadang menggunakan kalimat COD, ya itu ya, jadi dibayar setelah barang itu terima maka kita membayar. Jadi ada beberapa syarat pembayaran. Jadi kalau misalkan kalian membaca ada transaksi barang pembelian barang dagangan, transaksinya di situ tidak tertulis bahwa itu terjadi secara kredit atau tunai, tapi ada syarat di belakangnya ada keterangan syarat pembayaran, maka itu termasuk transaksi secara kredit. Itu ya. Maka nanti muncul hutang dagang. Jadi bisa pembelian atau pembelian barang dagangan pada hutang dagang. Kemudian kita lihat di sini, selain syarat-syarat pembayaran, juga ada syarat penyerahan barang. Nah, kita mendengar ada istilah FOB shipping point. Apa itu FOB shipping point atau free on board shipping point? Bahwa semua beban dan risiko ditanggung oleh pihak pembeli sejak barang keluar dari gudang si penjual. Jadi begitu barang itu keluar dari tangan penjual, maka itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Semua biaya itu ditanggung oleh pembeli. Sedangkan yang kedua ada free on board destination, ya, atau FOB destination point. Nah, itu kebalikan. Jadi kalau yang free on board shipping point tadi, semua biaya ditanggung oleh pembeli sejak keluar dari gudang penjual. Tapi kalau yang free on board destination point, itu semua biaya, semua beban dan risiko ditanggung oleh si penjual. Jadi sejak keluar dari gudang penjual sampai ke tangan pembeli itu menjadi tanggung jawab si penjual. Itu kalau menggunakan syarat penyerahan barang free on board destination, ya. Itu bedanya. Itu bedanya antara free on board shipping. Kalau shipping point itu ditanggung oleh pembeli, kalau free on board destination ditanggung oleh si penjual. Nah, kemudian sistem pencatatan persediaan, kita kembali ke materi dulu ya, semester 1 ya. Di situ sistem pencatatan persediaan ada dua macam, itu sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik. Nah, apa bedanya? Kalau sistem perpetual itu dicatat terus-menerus. Jadi barang itu setiap ada barang yang masuk atau barang yang keluar itu langsung dicatat. Tapi kalau yang sistem periodik itu barang itu dicatat atau dihitung setiap akhir bulan atau akhir periode. Nah, ini bedanya lagi. Kalau perpetual itu biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menjual barang tapi yang jenisnya banyak. Jadi misalkan toko kelontong ya, toko kelontong itu karena jumlah yang dijual banyak, jenisnya banyak, bermacam-macam, maka dia biasanya menggunakan sistem perpetual. Tapi kalau jenisnya sedikit, jumlahnya sedikit, itu biasanya menggunakan sistem periodik. Nah, apa bedanya lagi? Nah, kalau sistem perpetual itu biasanya menggunakan kartu persediaan. Ada kartu persediaan ya. Kartu persediaan barang. Jadi di situ menjelaskan adanya barang yang masuk, tanggal dulu, kemudian ada barang masuk berapa, harganya jumlahnya berapa, harga per unit berapa, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang keluar itu yang dijual ya. Kemudian yang keluar itu yang dijual juga sama, harga jumlah unitnya berapa, kemudian harga per unitnya berapa, totalnya berapa, kemudian sisa. Jadi itu ada barang masuk, barang keluar, kemudian sisa. Nah, itu dibuat dalam kartu persediaan ya. Jadi
setiap saat ada perubahan, baik itu barang masuk atau barang keluar, maka itu dicatat. Jadi sehingga apabila kita pengen mengetahui persediaan itu sewaktu-waktu, nah itu bisa diketahui jumlahnya. Tapi kalau yang periodik, karena jumlahnya sedikit tapi jenisnya sedikit ya, jumlahnya sedikit, jenisnya sedikit, maka menggunakan sistem periodik atau sistem fisik. Nah, di situ biasanya persediaan dihitung pada akhir periode atau akhir bulan. Jadi setiap saat kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah persediaan akhir, tapi kita bisa mengetahui setelah akhir bulan atau akhir periode. Kemudian bedanya lagi, kalau sistem perpetual, karena tadi menggunakan kartu persediaan ya, maka jurnalnya misalkan membeli dengan sistem perpetual, membeli barang dagangan, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada kas atau hutang dagang. Jadi langsung dimasukkan ke persediaan. Jadi persediaan barang dagangan pada kas itu kalau dibeli secara tunai. Kemudian persediaan barang dagangan pada hutang dagang itu kalau pembelian dilakukan secara kredit. Nah, kemudian kalau sistem periodik, karena tidak membuka kartu persediaan, maka di jurnal pembelian pada kas itu kalau secara tunai, kemudian atau kalau secara kredit adalah pembelian pada hutang dagang. Itu bedanya ya. Jadi kalau perpetual langsung dimasukkan ke persediaan barang dagangan, tapi kalau periodik dimasukkan dalam rekening pembelian. Dan nanti pada akhir periode harus membuat penyesuaian, ya, menghitung berapa harga pokok penjualan. Nah, kalau perpetual itu sekaligus itu bisa mengetahui berapa harga pokok penjualannya. Tidak harus menunggu akhir bulan, jadi setiap saat bisa mengetahui. Tuh. Jadi itu perbedaan antara sistem perpetual dengan sistem periodik. Kemudian kita lihat contohnya ya, contohnya. Nah, di sini transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2020. Misalkan tanggal 3 Agustus dibeli barang dagangan dari toko buku Gramedia sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini kan kita tidak melihat kalimat kredit ya, tapi karena ada syarat pembayaran 2/10 N/30 ini ada syarat pembayaran. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah syarat pembayaran, maka ini adalah secara kredit. Maka jurnalnya begini. Kalau jurnal dicatat secara perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada hutang dagang sebesar 10 juta. Tapi kalau secara periodik, jurnalnya pembelian pada hutang dagang sebesar 10 juta. Nah, nanti ini misalkan ini kan transaksinya tanggal 3 Agustus. Misalkan tanggal 5 Agustus dilunasi, misalkan ya. Tadi transaksinya tanggal 3, kemudian tanggal 5 dilunasi. Berarti kan masih dalam masa potongan ya, 10 hari ya. Maka pada saat melunasi tanggal 5 Agustus, zonanya adalah hutang dagang. Kemudian pada hutang dagang sebesar 10 juta, tetap sebesar 10 juta. Pada potongan pembelian, di situ tertulis potongan pembelian adalah 2%. 2% kali 10 juta. Ya, 2% kali 10 juta. Kemudian sisanya adalah dibayar kas. Jadi kas yang dibayarkan bukan sebesar 10 juta, tapi sebesar 10 juta dikurangi dengan 2%-nya tadi. Itu yang dibayar oleh si pembeli. Nah, bagaimana kalau misalkan dibayar lebih dari 10 hari? Nah, misalkan dibayar tanggal tanggal 15. Misalkan tanggal 15 Agustus
dibayar atau dilunasi. Maka karena sudah lebih dari 10 hari, maka pembeli tidak memperoleh potongan pembelian. Maka jurnalnya adalah hutang dagang pada kas sebesar 10 juta. Itu bedanya. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, tanggal 10 Agustus membeli membeli 5 juta dengan syarat 2/10 IOM. Nah, di sini sama ya. Jadi bedanya adalah bahwa yang transaksi tanggal 3 tadi jangka waktu kredit adalah 30 hari. Cuman yang contoh yang kedua yang tanggal 10 Agustus bahwa jangka waktu kredit adalah akhir bulan. Maka jurnalnya kalau sistem perpetuan tadi adalah persediaan pada hutang dagang sebesar 5 juta. Tapi kalau yang sistem periodik adalah pembelian pada hutang dagang sebesar 5 juta. Nah, nanti kalau dilunasi masih dalam jangka waktu 10 hari, maka pembeli dapat potongan 2%. Ya, kalau lebih dari 10 hari, maka potongannya hilang. Kemudian contoh yang ketiga bahwa itu membeli 5 juta dengan syarat IOM. Nah, di sini kan tidak ada persen. Di situ hanya tertulis bahwa jangka waktu kredit adalah IOM atau akhir bulan. Nanti pada akhir bulan akhir bulan Agustus itu harus dilunasi. Ya, itu kesepakatannya. Di sini tidak ada kalimat bahwa itu kalau misalkan lunasi 10 hari atau berapa itu dapat potong atau tidak, itu tidak ada keterangan. Hanya ada keterangan bahwa barang itu harus dilunasi, jangka waktunya adalah akhir bulan gitu. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya bahwa misalnya ini membeli barang dagangan 5 juta secara kredit, kemudian syarat penyerahan barangnya adalah free on board shipping point. Nah, free on board shipping point. Nah, pada saat tadi kan kalau sudah saya jelaskan bahwa kalau saat penyerahan barangnya adalah free on board shipping point, maka biaya dari sejak barang itu dikeluarkan dari gudang si penjual itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Yaitu kalau yang free on board shipping point, maka jadi sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Jadi pada saat barang itu sudah keluar dari gudang pembeli, kalau misalkan dengan saat pembayaran free on board shipping point itu sudah diakui sebagai persediaan barang dagangan oleh si pembeli. Jadi kenapa? Karena shipping point itu sejak barang itu keluar dari gudang penjual itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Jadi sudah dianggap sebagai hak miliknya, sudah dianggap oleh si pembeli. Nah, beda yang kedua, kalau yang free on board destination point, maka barang itu sejak dikeluarkan dari gudang si penjual menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga selama barang itu belum diterima oleh si tangan pembeli, itu maka hak miliknya itu belum berpindah. Jadi masih di tangan si penjual. Jadi hak milik itu pindah setelah barang sampai di tangan si pembeli. Begitu. Itu bedanya antara free on board shipping point dengan free on board destination point. Nah, kalau tadi yang sudah saya jelaskan adalah tentang hutang dagang. Nah, sekarang kita jelaskan yang kedua. Nanti sebagian saya jelaskan minggu depan ya. Hutang dividen. Nah, hutang dividen itu apa yang dimaksud dengan hutang dividen? Sebelum kita bahas hutang dividen, maka Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan dividen. Jadi begini, kalau misalkan kita punya uang banyak ya, kita pengen
menanamkan modal, maka uang itu kita tanamkan di perusahaan, biasanya berbentuk PT. Nah, kita membeli saham. Akhir tahun biasanya pada saat rapat umum pemegang saham biasanya akan diumumkan bahwa apakah saham itu kalau kita akhir tahun kalau kita menanamkan saham, maka kita memperoleh pendapatan yang namanya pendapatan dividen. Nah, biasanya akhir tahun itu RUPS atau rapat umum pemegang saham itu akan mengumumkan apakah dividen itu akan dibagi atau tidak. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan akhir tanggal 25 Desember misalkan PT Semar itu mengumumkan, jadi baru diumumkan ya, mengumumkan akan membagi dividen tunai sebesar 100 juta. Jadi diumumkan tanggal 25 Desember akan membagi dividen, terus tunai dividen secara tunai sebesar 100 juta. Nah, pembayarannya akan dilakukan tanggal 30 Desember. 30, jadi tanggal 25 Desember diumumkan, tanggal 30 Desember dibayar. Maka jurnal tanggal 25 Desember karena baru pengumuman, maka jurnalnya adalah laba ditahan pada hutang dividen. Kenapa kok laba ditahan di jurnal sebelah debit? Karena dividen itu dibagikan nanti dikurangkan dari laba yang ditahan. Maka pada saat membagi dividen itu mengurangi laba yang ditahan, maka jurnalnya adalah laba ditahan dikurangkan. Walaupun itu baru diumumkan ya. Kemudian karena baru diumumkan, maka perusahaan belum mengeluarkan uang kas, jadi masih berupa hutang, maka muncul hutang dividen. Maka jurnalnya adalah laba ditahan pada hutang dividen. Nah, nanti pada tanggal 30 Desember maka itu adalah pembayaran, maka dibayar. Yang tadi tanggal 25 Desember muncul hutang dividen, karena dibayar maka hutang dividen kita debitkan. Jadi hutang dividen 100 juta. Nah, karena perusahaan membayar menggunakan uang kas, maka pada kas. Jadi jurnal tanggal 30 Desember jurnalnya adalah hutang dividen pada kas sebesar 100 juta. Nah, itu kita munculkan tadi jadi ada dua langkah. Kita tanggal 25 Desember kita munculkan hutang dividen dulu, kemudian tanggal 30 Desember itu baru kita bayar. Nah, itu ya kalau misalkan ada hutang dividen. Nah, demikian penjelasan mengenai kewajiban lancar. Tadi baru kita bahas mengenai hutang dagang dan hutang dividen. Mengenai hutang-hutang yang lain, tadi masih ada beberapa macam hutang, maka akan kita lanjutkan minggu depan ya. Demikian penjelasan saya mengenai kewajiban lancar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.